Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu gak sih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan orang lain, baik di rumah, di kampus, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang publik. Namun, pernahkah kita merenungkan apa yang membedakan seseorang yang dihormati dan dicintai dengan mereka yang dijauhi? Coba tebak, kalian tahu gak jawabannya apa? Nah, pasti kalian udah tahu kan? Jawabannya itu terletak pada 4 pondasi penting. Ya, ada akhlak, adab, etika, dan karakter. Keempat hal ini adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Nah, mari kita pahami terlebih dahulu apa makna dari keempat konsep ini. Yang pertama ada akhlak. Akhlak adalah kondisi batin yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tanpa pertimbangan panjang. Ini adalah karakter yang tertanam dalam jiwa. Nah, yang kedua ada adab. Adab adalah tata cara atau sopan santun dalam berinteraksi, baik dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan. Yang ketiga ada etika. Etika adalah prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menentukan yang baik dan buruk dalam perilaku kita. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada karakter. Karakter adalah ciri khas yang melekat pada diri seseorang yang terbentuk dari kebiasaan dan pengalaman hidup. Keempat konsep ini saling berkaitan dan membentuk kepribadian muslim yang sempurna. Seseorang yang tidak hanya baik dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam muamalah atau hubungan sosialnya. Allah SWT berfirman pada Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, Wa inna kalala kulukin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam akhlak. Allah memuji beliau atas akhlaknya yang mulia, yang menjadi contoh bagi seluruh umat manusia. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu innaka khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'ban wa qabal ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya adab dalam berinteraksi dengan sesama tanpa memandang perbedaan suku, ras, atau status sosial. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Innama bu'itsu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menegaskan bahwa misi utama Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak manusia. Ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam Islam. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW juga bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini mengajarkan bahwa kesempurnaan iman seorang yang diukur dari kebaikan akhlaknya, bukan hanya dari ritual ibadah semata. Lalu, bagaimana kita mengimplementasikan akhlak, adab, etika, dan karakter yang baik dalam kehidupan? Yang pertama, dalam hubungan dengan Allah, beribadah dengan khusyuk, bersyukur atas nikmatnya, dan bertawakal dalam setiap urusan. Ini adalah cerminan adab kita kepada Sang Pencipta. Yang kedua, dalam keluarga, berbakti kepada orang tua, menyayangi saudara, dan menjaga kehormatan keluarga. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Ketiga, dalam bermasyarakat, berkata jujur, menepati janji, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan membantu sesama. Senyum pun adalah sedekah dan bagian dari akhlak yang baik. Keempat, dalam pekerjaan dan pendidikan, bekerja dengan amanah, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menghindari curang atau menipu. Profesionalisme adalah bagian dari karakter muslim yang sejati. Kelima, di era digital, menjaga adab dalam berkomunikasi di media sosial, tidak menyebarkan hoaks dan tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata, karena barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.
Saudara-saudara, akhlak, adab, etika, dan karakter yang baik adalah investasi terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ia membuat kita dicintai oleh Allah, dihormati oleh manusia, dan mendapat kebahagiaan hakiki. Marilah kita berusaha setiap hari untuk memperbaiki diri, memperindahkan akhlak, dan meneladani Rasulullah SAW yang merupakan insan paling mulia sepanjang masa. Ingatlah, perubahan dimulai dari diri sendiri. Mulailah hari ini, mulailah dari hal kecil, mulailah dengan niat yang tulus karena Allah. Maka bertanyalah pada diri kita sendiri, sudahkah kita berbuat baik kepada orang tua hari ini? Sudahkah kita tersenyum dan menyapa teman kita? Sudahkah kita berkata jujur meskipun sulit? Sudahkah kita menahan amarah ketika disakiti? Nah, kita kan udah bahas tuh tentang adab, etika, dan lain-lain karakter. Nah, kita mau nanya ke orang random. Coba kita tanyain ya. Kakak. Ya, apa? Aku mau nanya boleh? Boleh. Menurut kakak, etika itu tentang apa sih gitu? Menurut kakak? Menurut aku etika tuh gimana cara kita bersikap kepada segala sesuatu hal, semisal ke orang lain atau bahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa juga terapkan etika itu. Kayak misal ketika ada orang tua kita itu salam kepada orang tua atau bisa mengucapkan salam ketika masuk ruangan, ini juga termasuk etika. Apakah kakak udah menerapkan etika itu? Udah lah. Ya, oke. Makasih kak. Oke. Semoga Allah membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.